यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Madhava ki Shri Shri Radha Gopal ki Shri Shri Radha Gopinath ki Shri Shri Jagannath Balaram Subhadra ki Shri Shri Gauranitai ki segala pujian pada semua penyembahyan, segala pujian pada semua penyembahyan, segala pujian pada Sri Guru Sri Gaura Nitai Gaura Premanand. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jnana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Gaura Govinda Swamini Namini. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Pachatade Shatarini. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swakadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Tam Vitam Sajiva Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Sakan Vihamta Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyamevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaurati Namaha. Nityanandam Aham Nami
Sarvananam karam param Harinama pradam devam avaduta siramani Pancha tattvatmakam Krishna Bhaktarupa swarupakam Bhaktavataram bhaktakyam namami bhakta shaktikam Nilachala nivasaya nityaya paramatmane Balabhadram subhadrbhyam Sri Jagannataya te namah Govardhanam dharam vande Gopalam goparupinam Gokulashavami shanam Govinda gopika priyam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Ananda Lila Maya Vigraya Prema Bhadibhyo Chavi Sundaraya Tasme Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, selamat pagi. Jadi pagi ini kita akan mendengarkan lila dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Karena
kemarin 2 hari yang lalu kita sudah membacakan cerita ini di rumah Prabu. Dan ini belum selesai, jadi kita lanjutkan. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu berlila di dunia materi ini selama 48 tahun. Jadi 24 tahun beliau lewatkan di Navadvip, dari saat kemunculan beliau sampai beliau mengambil sannyas. Dan kemudian setelah mengambil sannyas, beliau sebenarnya ingin pergi ke Vrindavan, tapi disusun oleh Nityananda Prabhu sedemikian rupa, ya, supaya di jalan-jalan yang dilalui orang-orang sudah dikasih tahu anak-anak yang bermain begitu. Kalau ada seorang sannyasi muda yang bertanya jalan ke Vrindavan, disuruh menunjukkan jalan yang lain, yaitu sebenarnya jalan itu menuju ke Navadvip dan ke Santipur, seperti itu. Ya. Jadi itulah perjalanan beliau. Kemudian setelah sampai di tepi Sungai Gangga, ya, beliau berpikir ini adalah Yamuna begitu. Tapi di sana sudah menunggu para penyembah dengan membawa perahu. Tuh, kenapa kamu di sini? Kok kamu sudah di Vrindavan? Bantu. Ini bukan di Vrindavan, ini di Navadvip begitu. Kenapa saya mau pergi ke Vrindavan, kamu kok sampai di Navadvip begitu? Ya. Anda harus bertemu dengan para penyembah Anda dulu, karena para penyembah Anda setelah Anda mengambil diksa sannyas, ya, kalau Anda begitu saja pergi, bagaimana para penyembah Anda di Navadvip ini bisa bertahan hidup seperti itu? Karena itu paling tidak sebelum Anda pergi ke Vrindavan, Anda harus bertemu dulu dengan semua penyembah yang mengasihi Anda, mencintai Anda, supaya mereka terhibur begitu. Akhirnya beliau setuju, ditenangkan seperti itu. Maka kemudian beliau diajak menyeberang Sungai Gangga dan sampailah di Santipur, di tempat Advaita Acharya. Nah di sana ketika sampai di sana, beliau disambut Sita Thakurani, istri daripada Advaita Acharya. Beliau masak yang banyak dan kemudian mempersembahkan persad kepada melayani persad, ya. Jadi Advaita Acharya juga melayani persad, dan Sri Chaitanya dan Nityananda Prabhu duduk bersama begitu dan melayani persad. Nah, mungkin 1 hari setelah itu Ibu Sachi juga diundang untuk ada di sana, karena Ibu Sachi sangat merindukan putra beliau, karena beliau adalah putra satu-satunya, dan beliau juga sudah suami beliau sudah berpulang seperti itu, ya. Dan kemudian untuk menghibur, ya, jadi Ibu Sachi juga hadir di sana. Kemudian setelah lebih lanjut, Ibu Sachi lah bersama Sita Thakurani yang masak setiap hari untuk melayani Sri Chaitanya Mahaprabhu, seperti itu, ya. Dan ketika itu Sri Chaitanya menyampaikan kepada ibu beliau untuk minta izin untuk pergi ke Vrindavan. Tapi Ibu Sachi mengatakan, janganlah pergi ke Vrindavan, engkau adalah anakku satu-satunya. Ya, kalau Vrindavan itu terlalu jauh, bagaimana saya bisa mendapatkan berita tentang keadaan dirimu, seperti itu. Karena itu ibu meminta, ya, supaya engkau lebih baik tinggal di Jagannath Puri saja, ya, sehingga Jagannath Puri tidak begitu jauh, ya. Setiap saat aku menginginkan, aku memperoleh kesempatan untuk mendengarkan berita tentang dirimu. Dan juga para penyembah setiap tahun bisa dari Navadvip bisa bersama-sama mereka pergi ke Jagannath Puri untuk ikut dalam perayaan Jagannath Rata Yatra, seperti itu. Nah kemudian sebenarnya ini juga keinginan Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk tinggal di Jagannath Puri, ya. Tapi supaya ada suatu alasan yang harus beliau ikuti, maka beliau menginspirasi ibu beliau untuk mengatakan seperti itu.
Sehingga kemudian atas perintah ibunya, kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu diiring oleh beberapa penyembah untuk bersama Nityananda Prabhu dan yang lain-lainnya. Beliau melakukan perjalanan dari Navadvip menuju Jagannath Puri. Ya, dan setelah dekat dengan di suatu tempat namanya di sungai apa itu. Ya. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan Nityananda Prabhu untuk membawa dandanya. Tapi kemudian danda itu dipatahkan oleh Nityananda Prabhu, dan tempat itu sekarang disebut dengan Danda Baga. Ya. Jadi salah satu murid dari Srila Gurudev membuat tempel di sana memuja Jagannath juga. Ya, kami pernah juga hadir tempat itu karena tempat itu sebenarnya adalah tempat suci. Ada seorang resi yang pada dahulu kala melakukan bermeditasi dan punya asrama di sana. Nah, kemudian beliau lanjut perjalanan, dan dalam perjalanan itu ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu, karena pada waktu itu bangunan dan dari kejauhan masih bisa melihat cakra dan bendera di atas tempel Jagannath. Ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu melihat itu, beliau tidak bisa menahan diri, beliau langsung berlari sendirian, ya, menuju tempel Jagannath. Nah, dan beliau langsung masuk ke tempel Jagannath. Ketika beliau masuk ke tempel Jagannath, ya, beliau melihat Sri Jagannath itu seperti Syama Sundar, ya, Krishna Syama Sundar yang berlekuk tiga dan membawa seruling. Karena itu beliau dalam mood sebagai Srimati Radharani. Beliau ingin berlari ke depan altar dan ingin memeluk Jagannath, memeluk Syama Sundar Krishna. Ya, tapi kemudian ditahan oleh para pondak, dan akhirnya beliau jatuh di sana karena dihalangi untuk memeluk Krishna. Jadi beliau jatuh pingsan dalam sukacita rohani, dan kalau bahasa Sanskertanya disebut dalam bawa artinya terhanyut dalam sukacita rohani yang tidak bisa ditahan lagi dengan emosi seperti itu. Maka beliau jatuh pingsan. Dan ketika beliau jatuh pingsan, para ponda ingin memukuli beliau dengan tongkat. Ya, karena para ponda di sana itu selalu membawa tongkat kecil. Ya. Siapapun yang masuk ke tempel selalu dipukul kepalanya atau badannya seperti itu. Ya. Tapi di sana ketika itu ada juga Sarwa Boma Bhattacharya, di mana beliau adalah juga dijelaskan sebagai pemimpin dari manajer ketua tempel daripada Jagannath Puri, dan melihat Sri Chaitanya jatuh tidak sadarkan diri di sana. Tapi dari badan rohani Sri Chaitanya Mahaprabhu terpancar sinar yang cemerlang seperti itu. Jadi dan kemudian dia mengetes di depan hidungnya Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk memastikan apakah beliau ini meninggal ataupun hanya pingsan seperti itu. Akhirnya beliau mengetahui bahwa Sri Chaitanya sedang terhanyut dalam bawah. Beliau tidak meninggal seperti itu. Karena itu beliau menyuruh beberapa ponda, ya, anak buah Sarva Bhattacharya untuk mengangkat Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk membawa ke rumah Sarva Bhattacharya. Dan jelaskan itu di ketika itu ada jalan di bawah tanah, tidak melewati jalan umum untuk pergi ke rumah Sarva Bhattacharya, tapi lewat jalan rahasia. Ya, dan sampai di rumahnya. Kemudian datanglah kemudian para penyembah yang mengikuti perjalanan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kemudian mereka semuanya masuk ke tempel Jagannath dan tidak dilihat Sri Chaitanya Mahaprabhu di sana. Kemudian beliau bertanya, di mana Sri Chaitanya, di mana beliau? Terus disampaikanlah kepada mereka bahwa Sarva Boma Bhattacharya sudah membawa Sri Chaitanya ke rumah beliau seperti itu. Nah, ketika sampai para penyembah-penyembah yang mengiringi Sri Chaitanya Mahaprabhu sampai di sana, ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu belum sadarkan diri. Ya, karena Sarva Boma Bhattacharya dia tahu caranya bagaimana bisa
yang menyadarkan kembali Sri Chaitanya seperti itu. Ya, kemudian para penyembah yang mengiringi beliau kemudian membisikkan mantra Hare Krishna dan kirtan, baru kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu ya terbangun ataupun sadar kembali seperti itu. Nah, di sini ada percakapan yang menarik antara Sarvabhauma Bhattacharya dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Beliau mengatakan, Anda adalah sannyasi yang masih muda, dan juga karena masih ada hubungan keluarga, yaitu kakek daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu itu sebenarnya masih temenan ataupun ada hubungan dengan Sarvabhauma Bhattacharya. Tapi Sarvabhauma Bhattacharya ketika itu belum mengerti jalan bhakti. Mereka hanya mengerti jalan pembebasan ataupun mukti. Sehingga beliau menyusun 100 sloka yang memuji tentang mukti. Mukti bagi Sarvabhauma Bhattacharya ketika itu adalah masuk ke dalam cahaya Brahman maksudnya. Ya. Dan beliau mengajarkan tentang Vedanta Sutra. Beliau adalah seorang grihasta, tapi murid-murid beliau adalah para sannyasi. Ya. Mengajarkan Vedanta Sutra dan memberikan ulasan Vedanta Sutra itu dari Saririka Basa. Ya, dari Sangkaracharya ya, dari Sangkaracharya. Ya. Di mana Sangkaracharya beliau adalah manifestasi daripada Shivaji yang diperintahkan oleh Tuhan Narayana untuk mengajarkan kembali ajaran Veda, mengembalikan dari ajaran Buddha sebelumnya, kemudian supaya kembali kepada Veda, tapi belum mengajarkan bhakti sebenarnya seperti itu. Ya. Dan kalau ketika itu Sarvabhauma Bhattacharya mengatakan, Anda adalah masih dalam seperti cucu saya seperti itu, dan Anda sannyasi masih muda sekali begini. Sangat bahaya kalau menjadi sannyasi terlalu muda. Karena itu apalagi kamu berkeliaran di jalan menyanyi-menari begitu, seperti itu risiko sangat besar. Sebagai seorang sannyasi hendaknya selalu mempelajari Vedanta Sutra. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, ya, Anda adalah kakek saya, adalah senior saya, apapun yang Anda katakan saya akan mengikutinya. Begitu. Karena itu kemudian ya, di Chaitanya Mahaprabhu suruh duduk dan mendengarkan ulasan Vedanta Sutra dari Sarvabhauma Bhattacharya selama 7 hari 7 malam, dan beliau tidak merespon, hanya duduk dengan tenang dan memperhatikan begitu. Kemudian setelah hampir selesai, kenapa Anda duduk dan diam saja? Ya kan Anda menyuruh saya hanya duduk dan mendengarkan begitu. Apakah Anda tidak ada pertanyaan? Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda mengerti Vedanta Sutra ini yang saya sampaikan begitu? Kemudian kemudian beliau mengatakan, ya, saya mengerti sepenuhnya setiap sloka dari Vedanta Sutra. Ya, saya mengerti sepenuhnya, tapi saya tidak mengerti ulasan yang Anda berikan. Ya. Kemudian Sarvabhauma Bhattacharya mengatakan, karena Vedanta Sutra itu ya adalah sutra-sutra, sloka-sloka yang sangat halus, tidak seorang pun dapat mengerti maknanya. Karena itulah diperlukan penjelasan. Ya. Untuk orang bisa mengerti apa makna daripada Vedanta Sutra itu. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, ya, setiap sloka Vedanta Sutra itu adalah ya sangat terang, seterang matahari. Tapi ulasan daripada Anda Saririka Basa ini menutupi arti yang sebenarnya dari Vedanta Sutra ini, seperti itu dijelaskan. Ya. Kemudian, beliau diminta kalau begitu Anda yang menjelaskan. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan bahwa ulasan yang sebenarnya dari Vedanta Sutra adalah Srimad Bhagavatam. Karena Vedanta Sutra juga disusun oleh Srila Vyasadeva. Dan Srimad Bhagavatam sebagai ulasan yang
yang wajar dari Vedanta Sutra juga disusun oleh Senantiasa Dewa. Karena itu, ya, Bhagavatam lah merupakan ulasan yang wajar, yang alamiah, ya, yang natural artinya, ya, dari Vedanta Sutra ini. Nah, ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan tentang menyebut tentang Srimad Bhagavatam, maka Sarvabhauma Bhattacharya juga bilang, ya, saya juga senang membaca Bhagavatam. Karena itu kemudian, ya, Sarvabhauma Bhattacharya meminta Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk menjelaskan satu sloka dari Srimad Bhagavatam, yang slokanya disebutnya, ya, Rama Camunayo, apa itu istilahnya, ya. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu sudah menjelaskan sloka itu, ya. Tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu sebagai yang junior, ya, beliau mempersilahkan, ya, Sarvabhauma Bhattacharya, ya, untuk menjelaskan sloka itu, Atma Rama Camunaya, itu ada di Srimad Bhagavatam. Dan Sarvabhauma Bhattacharya menjelaskan sloka itu dengan 8 cara yang berbeda-beda dan satu sama lain tidak berhubungan seperti itu. Jadi kelihatannya sudah sangat sangat maju sekali seperti itu. Kemudian ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu dipersilahkan untuk menjelaskan, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan sloka Atma Rama Camunaya itu dengan 16 cara yang berbeda dan sama sekali tidak menyentuh apa yang sudah dijelaskan oleh Sarvabhauma Bhattacharya. Karena itu adalah penjelasan yang sebenarnya seperti itu. Sedangkan penjelasan dari Sarvabhauma Bhattacharya selalu menutupi Krishna, tapi dia lebih mengemukakan Brahman begitu. Tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu selalu menekankan bahwa apa yang dimaksudkan dalam Bhagavatam maupun di dalam Vedanta Sutra sebagai kebenaran utama itu adalah Sri Bhagavan, adalah personal Tuhan yang Maha Esa. Dan cara yang terbaik, cara bagaimana memuaskan dan melayani personal Tuhan yang Maha Esa hanyalah dengan cara bakti seperti itu. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan tentang proses yang utama di dalam Bhagavatam itu adalah Bhakti, Bhakta, dan Bhagawan, ya. Sedangkan Sarvabhauma mengatakan bukan Bhakti, Bhakta, dan Bhagawan. Bhagawan itu diganti dengan Brahman, ya, ataupun Bhakta itu adalah ya, bersama istilahnya Bhakta ataupun para Mayawadi, ya, dan prosesnya Bhakti itu adalah jnana yang diutamakan seperti itu. Ya. Dan ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu mengulas itu dengan sangat sahih, dengan sangat baik sekali, maka Sarvabhauma Bhattacharya, ya, merasa kalah begitu, karena dikalahkan oleh anak muda begitu. Maka dia stres, kemudian masuk ke kamarnya dan mengurung diri di sana. Ya. Dan malamnya dalam mimpi, ya, Dewi Saraswati datang kepada Sarvabhauma Bhattacharya dan mengatakan, jangan kamu merasa malu, kamu tidak akan bisa karena Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah my master, dan beliau adalah Tuhan pujaan kami. Bagaimana kamu bisa mengalahkan dia begitu? Ya. Dan juga sehingga dia mengerti, ya, dan pagi-pagi sekali ketika belum baru bangun begitu, Sri Chaitanya Mahaprabhu sudah datang dari Tempel Jagannath membawa Mahaprasad Sri Jagannath, dan dia mengetuk pintu Sarvabhauma Bhattacharya. Dan malam itu juga Sri Chaitanya datang di hadapan Sarvabhauma Bhattacharya di dalam mimpinya, ya, dalam bentuk satpuja. Satpuja artinya dua tangan adalah, ya, satu tangan membawa danda, satu tangan membawa tempat air, kamandaru, ya. Kemudian dua tangan membawa gagang busur dan anak panah,
dan 2 tangan lagi ya dalam bentuk tribanggala hitam seperti itu. Ya, beliau memegang seruling seperti itu. Jadi di sana beliau menunjukkan bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak berbeda dengan Sri Rama dan Sri Krishna sendiri. Ya, itu. Dan ketika pagi-pagi Sarvabhauma Bhattacharya masih tidur, diketuk pintunya oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan begitu terbangun dan buka pintu, Sri Chaitanya Mahaprabhu langsung memberikan ya jaringan persad, ya. Dan silakan ambillah dan layani persad ini sekarang juga begitu. Dan karena dia sudah mendapatkan inspirasi dan petunjuk dari Dewi Saraswati dan Dewi Sri Chaitanya Mahaprabhu sudah menunjukkan identitas diri beliau yang sebenarnya, maka beliau segera menerima itu dan langsung menerima persad itu. Biasanya beliau tidak akan pernah makan apapun, karena beliau seorang brahmana, seorang yang sangat strict sekali. Beliau tidak akan menyentuh makanan atau apapun sebelum selesai sadhana pagi mereka, mandi, gayatri ataupun melaksanakan japa atau apa dan sebagainya seperti itu. Beliau sangat strict sekali. Tapi ketika beliau menerima Mahaprasad dan Sri Chaitanya Mahaprabhu dan disuruh ya, menerima langsung begitu, langsung dia memakannya seperti itu. Ya. Dan dari semenjak itu kemudian ya, merubah semua doa-doa yang dijelaskan 100 sloka itu. Semua kata Gyana diganti dengan Bhakti, dan kata Brahman itu semua diganti dengan personal Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna, seperti itu. Ya, jadi beliau menyusun 100 doa pujian untuk memuji keagungan Sri Chaitanya Mahaprabhu seperti itu. Dan itulah salah satu lila dengan Sarvabhauma Bhattacharya. Dan lila lainnya ketika Sarvabhauma Bhattacharya mengundang Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk pesan di rumah beliau. Jadi Sarvabhauma Bhattacharya menyuruh istri beliau untuk masak yang banyak sekali, ya. Dan dia sendiri yang melayani pesan, ya. Dan terus ditambah itu matang itu sampai sejumlah sudah penuh. Ya. Tapi kemudian ada menantu daripada Sarvabhauma Bhattacharya yang iri kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan dilihat begitu, ketika Sarvabhauma Bhattacharya mengambil masakan lagi ke dapur, dia menyelinap begitu, ya. Dan kemudian mengkritik Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya, begitu dia dengar menantunya mengkritik Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau sangat marah sekali, diusir menantunya dan dipukuli begitu. Dan setelah itu menantunya menjadi sakit, ya, dan seperti istilahnya muntaber, ya, dan pingsan seperti itu. Dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mendatangi menantu Sri Sarvabhauma Bhattacharya dan menyentuh dadanya. Ya. Sebenarnya hatimu ini adalah tempat dari Tuhan bersemayam di dalam hatimu. Kenapa kamu membiarkan begitu banyak kekotoran dan rasa iri yang menyelimuti di hatimu seperti itu? Ya, dengan mendapatkan karunia seperti itu, akhirnya menantu Sarvabhauma Bhattacharya juga menjadi penyembah. Ya. Begitu murah hatinya Sri Chaitanya Mahaprabhu kepada suatu keluarga yang dimana orang tuanya sangat mencintai, sangat melayani Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan penuh cinta bakti seperti itu. Walaupun ada keluarga yang iri, tapi beliau juga menyelamatkan mereka seperti itu. Dan setelah itu Sri Chaitanya Mahaprabhu ingin melakukan perjalanan untuk mengajarkan pengetahuan keseluruhan Krishna ini ke India Selatan, ya. Dan beliau sendiri ada beberapa penyembah ingin mengikuti beliau, tapi beliau tidak memberikannya. Hanya ada satu orang yang diberikan izin, ya. Karena di India Selatan di jelasan itu ketika itu para Mayawadi dan ada kelompok Buddhis yang sangat fanatik yang
sulit untuk ditaklukkan seperti itu. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak membawa banyak penyembah karena takut nanti mereka di comfort, artinya ditaklukkan oleh mereka seperti itu. Ya. Dan dalam perjalanan itu kemudian selama 4 bulan beliau tinggal di Ranganath di Tiruchirappalli, kalau nama modernnya sekarang dikenal di sana. Di sana ada tempel Sri Ranganath, yaitu Sri Vishnu yang berbaring di sana. Nah, sebenarnya Sri Ranganath itu adalah arca ya, yang dihadiahkan oleh, sebelumnya beliau dipuja oleh Sri Ramacandra di Ayodhya. Nah, mengingat jasa daripada Wibisana yang begitu besar telah membantu bagaimana Sri Ramacandra mengalahkan Rawana dan mengembalikan Sita seperti itu. Dan ketika Sri Rama kembali ke Ayodhya, maka Wibisana dan teman-teman dia juga ikut semuanya. Ya, dan kemudian di sana di Ayodhya juga ada Sungai Serai, tempat untuk melakukan Sraddha Kriya. Dan di sanalah ya atas petunjuk dan perintah daripada Sri Ramacandra, Wibisana melaksanakan Sraddha Kriya untuk saudara-saudaranya yang meninggal di sana, yang sudah kalah dalam perang itu, seperti itu. Karena itu Sungai Serayu juga setiap hari ya dikunjungi oleh banyak umat di sana untuk melakukan mau Sraddha Kriya, kemudian menyucikan diri dan juga memuja sakti di sana. Jadi kalau dilaksanakan di sana, orang dapat membebaskan para leluhur dari hukuman neraka dan sebagainya dengan cara melakukan Sraddha Kriya di sana. Ya. Dan bulan November yang lalu, ya, kami sempat berkunjung ke sana sambil melihat Ram Temple yang baru. Ya. Itu baru hanya sebagian kecil sebenarnya, tapi sudah begitu terkenal temple itu. Itu direncanakan nantinya itu sekitar 60 hektar atau 6 hektar itu akan menjadi wilayah, dan nantinya itu marketnya itu di bawah ada jalan parikram seperti itu. Nanti kalau itu tempel itu sudah selesai, itu akan menjadi tempel besar sekali. Dan kita melihat juga suasana bagaimana Ayodhya sekarang berbenah, jalan-jalan dihias, dan di pinggir-pinggir jalan itu ada ya diorama Ramlila di sana. Nanti kalau itu sudah selesai, pasti nantinya ya kami meyakini Ayodhya akan menjadi tempat pilgrimage atau tempat persiarahan yang terkenal dan terbersih, terindah nantinya seperti itu. Jadi atas jasa dari Wibisana itu, ya, maka Sri Ramacandra kemudian menghadiahkan arca Sri Vishnu yang tertidur itu. Sebenarnya beliau ingin membawanya ke Alangka, kalau sekarang Sri Lanka ya. Tapi beliau sudah ada sebuah perjanjian dimanapun arca itu nantinya ditempatkan, itu arca itu tidak akan mau dibawa lagi seperti itu. Nah, setelah sampai di tempat itu, di tempat yang sekarang, dulunya ada sungai nama sungai misalnya sungai suci di sana, ya. Dan Wibisana ingin mandi, ingin menyucikan diri ataupun ingin ke belakang seperti itu, dan ditempatkanlah ya Sri Ranganath di sana. Kemudian setelah itu Wibisana ingin membawa kembali, ya. Jadi Sri Ranganath tidak mau lagi berangkat, ya. Dan sekarang tempel itu menjadi tempel yang sangat besar, dan di sebelah, kalau kita ada sana di sebelah sini itu ada tempat semadi daripada Ramanujacharya di sana, ya. Dan dijelaskan
itu dulunya juga disemantikan di bawah, tapi sekarang muncul di atas tanah, ya. Dan seperti arca, tapi setiap tahun atau setiap 6 bulan itu dibersihkan lagi, kemudian ditutupi lagi dengan cendana seperti itu. Jadi itu tempat yang besar sekali. Dan ya, sebelum gapura utama dari tempat itu selesai, karena itu menghadap ke selatan, ya, tempat itu menghadap ke selatan, dan artinya menghadap untuk memberikan karunia kepada Sri Lanka. Ya, dulu ketika sebelum gapura utama dari tempel Rangganath itu selesai, kan kita mendengar dulu sering sekali ada kerusuhan, ada di Sri Lanka kan, ada pemberontak seperti itu. Tapi setelah gapura itu selesai, segala sesuatu menjadi tenang di Palangka seperti itu. Jadi kemudian ketika itu Sri Chaitanya Mahaprabhu tinggal di tempel Rangganath itu selama 4 bulan pada saat musim Caturmasya, ya. Dan ketika itulah di sana beliau melihat seorang brahmana, ya, yang sebenarnya beliau buta huruf, tapi oleh gurunya disuruh untuk membaca Bhagavad Gita setiap hari, ya. Karena dia tidak bisa, dia hanya membuka-buka saja, ya, tapi sambil menangis begitu, ya. Dan semua teman-temannya ataupun para brahmana yang lainnya, penduduk itu mengolok-olok, menbosi bisa macam itu jangan buku, gitu, serbalinya kan begitu, ya. Tapi beliau tenang saja. Tapi ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu melihat itu, beliau tertarik begitu. Dan akhirnya beliau bertanya, kenapa Anda menangis sambil pegang buku Bhagavad Gita ini begitu? Kemudian Bhima itu mengatakan, ya, karena itu saya tidak tahu membaca, saya buta huruf, tapi guru saya menyuruh saya untuk membaca Bhagavad Gita ini. Tapi saya tidak bisa membaca, tapi saya hanya melihat gambarnya saja. Tapi ketika saya melihat gambar ini, bagaimana Krishna, beliau adalah Tuhan yang Maha Esa, seperti dijelaskan dari dalam Bhagavad Gita ini. Tapi beliau menjadi kusir kereta, menjadi kusirnya Arjuna. Betapa murah hatinya Tuhan ini. Nah, karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu segera memeluk brahmana itu. Kamulah yang sesungguhnya mengerti esensi daripada Bhagavad Gita ini, gitu. Ya. Jadi maknanya apa? Kita mempelajari Bhagavad Gita, kita harus mengerti betapa murah hatinya Tuhan, ya. Bahwa Krishna itu adalah personal Tuhan yang Maha Esa. Tapi demi untuk melindungi, karena beliau juga disebut sebagai Bhakta Vatsala kan, ya, beliau yang sangat mencintai dan melindungi penyembahnya. Demi untuk keselamatan dan melindungi penyembahnya, beliau, ya, menjadi pelayan daripada penyembahnya sendiri, seperti itu, ya. Jadi ketika di medan perang, Krishna menjadi kusir, beliau duduk di depan kan, di tempat duduk yang lebih bawah, ya, lebih rendah. Arjuna di belakangnya, itu yang lebih tinggi kan. Kalau Arjuna duduk di lebih rendah kan tidak bisa melihat musuh di depan begitu, ya. Jadi dia duduk di tempat duduk yang lebih tinggi di kereta itu, ya. Dan kedua tangannya kan memegang busur, ya. Tangan kiri memegang busur, tangan kanan memegang anak panah seperti itu untuk melepaskan itu, ya. Nah, bagaimana caranya memberikan perintah kepada kusir untuk apakah lurus atau belok kiri, belok kanan begitu, ya. Tahu caranya? Bagaimana dengan tangan? Kan tidak bisa, karena kalau dengan menyentuh dengan anak panah atau bagaimana kan musuh lebih sudah memanah Arjuna terlebih dahulu. Jadi seperti kita menginjak gas dan kopling mobil gitu, ya. Jadi ketika Arjuna menginginkan Krishna belok kanan, jadi dengan kaki kanan menginjak bahu dari Krishna. Ya. Kalau ingin belok kiri dengan ngegas dengan tangan kiri,
dengan kaki kiri menginjak bahu dari Krishna. Kalau ingin lurus begitu, tengah-tengah diinjak begitu. Dan itu pun Krishna menerima. Ya, coba ada yang kalau kita ada yang menginjak begitu, kita janji nih, segera mungkin kembalan muncul kan seperti itu. Tapi itulah Krishna. Dia ingin karena penyembahnya begitu penuh dengan cinta kasih, mengorbankan segala-galanya untuk melayani Krishna. Dan Krishna pun dengan cara demikian seperti dibeli oleh penyembah itu. Maka Krishna takluk sebenarnya kepada para penyembahnya dan melayani penyembahnya seperti itu. Ya, seperti kita dengar juga di dalam kisah Mahabharata ketika Yudhishthira melangsungkan Raja Suyayanya juga atas petunjuk Krishna sendiri. Ya. Tugas apa yang diambil oleh Krishna? Ya. Beliau menjadi penyambut tamu dan mencuci kaki para tamu itu. Ya. Kan jelaskan seperti layanan yang paling remeh begitu. Ya. Tapi itulah Krishna demi untuk memuaskan dan melindungi para penyembahnya. Beliau melakukan semua itu. Ya. Jadi selama 4 bulan beliau berada di sana dan melindungi, menyadarkan Brahmana itu, dan kemudian di sanalah beliau bertemu dengan Gopala Bhatta Goswami dan Anupama dan semua keluarga itu yang kemudian menjadi penyembah dan pengikut Sri Chaitanya Mahaprabhu seperti itu. Ya. Dan lanjut beliau pergi ke India Selatan, ke Kurmakshetra, dan kemudian di sana bertemu dengan sebuah keluarga yang penyembah dari pemuja dari Sri Rama seperti itu. Dan sudah siang sekali, ya, mereka mengundang Mahaprabhu untuk tinggal di rumahnya untuk menerima persan begitu. Tapi sudah waktunya jam persan, mereka belum masak, belum buat apa-apa begitu. Kemudian si Chaitanya Mahaprabhu merasa heran dan bertanya, kenapa tidak ada kegiatan apa yang kita makan nanti? Bagaimana saya bisa makan? Ya, apa yang bisa saya masak? Ya, itu Lakshmana dan Rama masih keliling di hutan, Sita hilang begitu. Dia belum membawa bahan apa untuk masak begitu. Dan di sana kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan bahwa yang dilarikan oleh Ravana itu bukanlah Sita yang sebenarnya. Itu disebut dengan Caya Sita. Di sana Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan bahwa sebelum Ravana datang untuk menipu Sita seperti itu, sebenarnya Dewa Agni sudah datang terlebih dahulu, ya, dan menyampaikan apa yang akan terjadi kepada Sri Rama. Dan beliau memohon izin kepada Sri Rama untuk menyembunyikan Sita yang asli. Dan kemudian Dewa Agni membuat, ya, Sita yang baru begitu, yang kelihatannya persis seperti Sita Dewi. Ya. Jadi yang dilarikan kemudian oleh Ravana itu adalah Caya Sita ataupun bayangan daripada Sita sendiri. Ya. Dan karena itulah ketika para penduduk dan Sri Rama menyuruh untuk mengetes Sita apakah dia masih suci seperti itu, kan dites dengan membuat api unggun yang besar, dan semua orang sebenarnya menentang itu. Bagaimana kalau Sita dimasukkan ke sana pasti terbakar? Inilah ujiannya begitu. Kalau dia masih suci, dia tidak akan terbakar. Kan itu jelaskan. Ya. Karena Sri Rama sudah tahu bahwa, ya, Caya Sita akan dimasukkan sana dan Agni akan mengembalikan Sita yang asli, kan seperti itu. Ya. Dan itulah yang kemudian terjadi. Ya. Jadi untuk menguji Sita bahwa Sita itu memang tidak pernah tercemar oleh Ravana seperti itu. Nah, setelah diberikan pemahaman seperti itu, barulah Brahmana itu sadar dan mulai masak dan melayani Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan baik. Ya. Dan kemudian beliau mengajarkan yang tadinya mereka selalu mengatakan memuja Ram, mengucapkan nama suci Ram. Tapi ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu
mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, mereka mengajarkan Mahamantra Hare Krishna, mereka berubah dari Ram Bhakta menjadi Krishna Bhakta mengikut Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan Brahmana itu ingin mengikuti Sri Chaitanya Mahaprabhu dan mengatakan, Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, Anda tinggallah di rumah, tapi selalulah mengucapkan nama suci itu. Ya. Dan mereka mengikutinya, ya. Dan itu kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu berkeliling di sana dan akhirnya beliau kembali lagi dan pergi ke utara. Ya. Beliau mengajarkan keselamatan Krishna ini ke seluruh pelosok India. Seperti akhirnya beliau ke Brindavan, dan dalam perjalanan ke Brindavan beliau melewati hutan Jarikanda. Dan ketika melewati hutan Jarikanda itu, beliau sambil menyanyi, menari dan dalam gairah cinta kasih rohani seperti itu terhanyut. Dan ada harimau yang sedang tertidur di jalan, disentuh dengan kaki Padma oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ayo bangun, ucapkan nama suci begitu. Ya, segera harimau itu bangun dan ucapkan Krishna, Krishna, Krishna gitu. Ya. Dan semua binatang-binatang dan binatang buas, gajah, ya, singa dan semua mereka menari bersama Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Dan karena itu dijelaskan ketika kita mengucapkan mantra dengan pelan untuk kepentingan kita sendiri, kita harus mendengarnya kembali dan konsentrasi pada nama suci itu. Karena nama suci itu tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Ketika kita mengucapkan nama suci Krishna beramai-ramai dalam kirtan seperti itu, bukan diri kita saja yang diselamatkan. Sila Prabhupada menjelaskan seperti kirtan berlangsung di sini kan di sekeliling kita ini ada cecak, ada nyamuk, ada banyak sekali jenis-jenis makhluk hidup yang mendengarkan itu. Mereka tidak bisa mengucapkannya, tetapi mereka mendengarkannya. Hanya dengan mendengarkan itu mereka terselamatkan. Ya, dalam kehidupan berikutnya mereka akan lahir menjadi manusia dan menjadi penyembah. Itu adalah Srila Prabhupada. Ya. Jadi itulah Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan sedemikian rupa, dan kemudian beliau berkeliling di Brindavan untuk memberikan perintah kepada murid-murid beliau, khususnya Sargoswami, yaitu Rupa Goswami, Sanatan Goswami dan yang lain-lainnya, untuk membangun kembali tempat-tempat suci yang sudah hampir tidak dikenal lagi seperti itu. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu juga menemukan Radhakund dan Syamakund seperti itu. Ya. Jadi itu beberapa lila dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Jadi sloka Atmarama, sloka ini adalah juga Atmarama Camunayo Nigranta api uru krame Purwanti ahaitu kim bhaktim Itam buta guno hari. Bhattacharya ingin mendengarkan penjelasan dari sloka ini. Sri Chaitanya Mahaprabhu meminta Sarvabhauma untuk menjelaskan terlebih dahulu. Setelah itu baru beliau akan menjelaskannya. Ya. Seperti tadi sudah saya katakan, Sarvabhauma Bhattacharya explain the sloka in many different ways, chiefly based on logic, because he was the most renowned scholar of logic at the time. Jadi di sini dijelaskan Sarvabhauma ketika itu menjelaskan dengan berbagai cara, tapi yang digunakan itu adalah logika-logika seperti itu. Ya. Karena dia terkenal sebagai ahli logika, ya, dan tidak ada yang menyamai dia. Sebenarnya juga dijelaskan bahwa Sarvabhauma Bhattacharya kenapa beliau begitu menguasai semua pengetahuan, karena beliau adalah Brihaspati, gurunya para dewa seperti itu, ya. Dan kemudian Sarvabhauma memohon Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk menjelaskan sloka ini, ya, dengan cara yang lebih banyak.
tanpa menyentuh apa yang sudah dijelaskan oleh Sarvabhauma, Mahaprabhu melaksanakan lila beliau ini untuk menghancurkan kesombongan keangkuhan daripada Sarvabhauma Bhattacharya. Kemudian Sarvabhauma, ya setelah itu Sarvabhauma Bhattacharya, ya di keangkuhan kesombongannya dihancurkan seperti itu. And he could understand that this young sannyasi was not ordinary living being. Kemudian baru dia mengerti bahwa sannyasi muda ini bukanlah manusia biasa ataupun makhluk hidup biasa. Mahaprabhu meskipun Sarvabhauma Bhattacharya hisat puja ya, tadi sudah kita jelaskan. Jadi Sarvabhauma kemudian si Chaitanya Mahaprabhu menunjukkan sadbuja bentuk 6 tangan kepada Sarvabhauma Bhattacharya. Ya. When Sarvabhauma saw this, he fell on the ground and paid Dandawat Pranam and offered many prayers to Chaitanya Mahaprabhu. Dan setelah melihat ya apa yang ditunjukkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya beliau segera bersujud dan menyampaikan doa-doa. Ya. Ya. Soon after that, Lila Chaitanya Mahaprabhu went to South India. Ya. Jadi sepanjang perjalanan dia ke India Selatan, beliau selalu mengucapkan nama suci Krishna. Krishna, 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 He. Krishna, 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 He. Krishna, 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 Raksamam. Krishna, 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 Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Raksamam. Krishna Kesava, Krishna Kesava, Krishna Kesava, Pahimam. Jadi dasar dalam Majalila skala 7 sloka 96. Raksamam Pahimam. Ya. Why did Mahaprabhu say, "Oh Krishna, oh Ramachandra, please protect me"? Nah, kenapa beliau menyanyikan lagu ini? Oh Krishna, oh Ramachandra Mahaprabhu, tolong lindungilah kami, lindungilah saya. He prayed like this so that in future anyone who come to South India will pray to the Lord for protection. Jadi beliau memberikan contoh, siapapun di kemudian hari, di masa yang akan datang, yang akan pergi ke India Selatan, dia hendaknya menyampaikan doa berlindung pada personal Tuhan Yang Maha Esa. Yeah. Because Mayawadi philosophy is very strong there. Karena filsafat Mayawadi itu sangat kuat. Ya. If one goes to South India, there is possibility they will become victim of Mayawadi philosophy. Karena kalau orang pergi ke India Selatan, nantinya dengan mudah dia menjadi korban, ya, menjadi Mayawadi begitu. Ya. Dan rupanya dari India Selatan inilah filsafat Mayawadi masuk ke Indonesia, ya, dan menjadi Indonesia menjadi penganut Mayawadi ini, ya, yang orang itu pedih tribal gitu, ya. One who associate with Mayawadi will automatically become a Tarkika logician. Ya. Jadi siapapun yang kemudian mengikuti filsafat Mayawadi ini, mereka hanya akan menggunakan tarkika. Tarkika artinya logika-logika, tidak menggunakan filsafat yang benar gitu. Ya. And engage in argumentation. Mereka senang sekali berdebat seperti itu. Ya. Mahaprabhu defeated Sarvabhauma Bhattacharya in Puri. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu sudah menaklukkan Sarvabhauma Bhattacharya di Puri, as well as Prakasananda Saraswati, the leader of Mayawadi Sannyasi in Kashi. Dan juga beliau sudah juga menaklukkan satu tokoh lain daripada Sannyasi Mayawadi ketika itu, yaitu di Kashi, ya, Prakasananda Saraswati. Ya. But we should not think we can also defeat all Mayawadis. Tapi janganlah kita berpikir bahwa
kita juga bisa mengalahkan semua mayawadi itu. Ya. Lebih baik kita menghindari ataupun mengaku kalah saja, yang penting kita selamat seperti itu. Ya. In the form of Vishnu, Supreme Lord saved the elephant Gajendra from the clutches of crocodile. Jadi dalam lila sebelumnya, ya, itu Tuhan Sri Vishnu menyelamatkan Gajendra dari cengkraman buaya. Ya. And in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he saved the people of South India from the clutches of various philosophies by converting them into Vaishnava. Ya. Dengan cara seperti itu pula Sri Chaitanya Vishnu yang sama dalam bentuk Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, menyelamatkan, ya, penduduk di India Selatan dari cengkraman Mayawadi untuk menjadi Vaishnava. Seperti itu. Ya. In Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 7109 is stated. Dalam Chaitanya Charitamrita Madhya Lila bab 7 sloka 109 dinyatakan, Nawa Dwipeye Sakti Naikaila Prakase Se Sakti Prakasinista Lila Daksini Desi. That potency which Lord Chaitanya did not manifest in Navadvip. Jadi sakti ataupun kekuatan, kehebatan Sri Chaitanya yang belum pernah beliau tunjukkan di Navadvip, ya, he manifested in South India. Beliau melihatkannya, memperlihatkannya, mewujudkannya di India Selatan, and liberated the people there. Dan beliau membebaskan orang-orang di sana. Ya. Jadi inilah misi Sri Chaitanya Mahaprabhu, ingin membebaskan roh-roh yang terikat di dunia material ini, supaya mereka pulang kembali ke dunia rohani dengan cara yang paling mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kan mudah sekali, ya. Ya, kita tidak disuruh duduk meditasi ataupun melaksanakan yajna yang besar seperti itu. Pasti kita tidak mampu. Tapi betapa mudahnya mengucapkan mantra Hare Krishna ini. Ya. Tapi sudah begitu mudah cara yang diberikan, masih juga kita malas-malasan. Kok hati bejap dan japona. Ya. Kenapa demikian? Karena kita diliputi oleh maya. Ya. Pikiran kita selalu mengarah pada objek-objek kenikmatan material. Karena itu kita tidak serius untuk mengucapkan nama suci ini. Ya. Tapi inilah satu-satunya obat. Karena ini jelaskan disebut Maha Ausadi. Ya. Maha Ausadi Maya. Nasi baru lagi. Kan itu Selamat Bintang Takun dalam lagu beliau mengatakan, ya, berapa lama Anda akan tidur bersama dalam pangkuan maya? Ambillah obat yang mujarab ini, Ausadi. Ya, Ausadi artinya obat, ya, yang akan bisa mengalahkan maya ini. Ya. Jadi inilah satu-satunya obat bagi kita untuk menyembuhkan kita dari penderitaan material ini. Hanya diperlukan apa? Seperti tadi malam saya sampaikan, keyakinan. Ya. Dari kata di malam tadi kita bahas asrada dadana purusa. Orang yang tidak yakin, dia tidak akan pernah mencapai kepada Krishna. Tapi mereka yang memiliki keyakinan yang penuh kepada Krishna, dengan mudah sampai kepada Krishna. Seperti itu. Begitu pula mereka yang tidak yakin pada nama suci ini, mereka pasti akan masuk neraka. Ya. Tapi mereka, bagi kita yang yakin sepenuhnya pada nama suci ini dan mengucapkannya dengan penuh cinta kasih, ya, maka kita pasti akan pulang ke dunia rohani. Seperti itu. Ya, itu jaminan sudah seperti itu. Ya. Ya. That potency which Lord Chaitanya did not manifest in our with him, he manifested in South India and liberated the people there. Ya.
Jadi apa kehebatan, kegiatan yang belum pernah beliau tunjukkan di Nawadwip, beliau tunjukkan di India Selatan, ya, untuk membebaskan roh-roh di sana. Ya. Mahaprabhu could convert followers, various non-Vaishnavas, philosophies, even Mayavadis into Vaishnava. Ya, jadi Sri Chaitanya Prabhu merubah banyak orang dari berbagai aliran keyakinan seperti itu. Bahkan pada Mayavadi sekalipun beliau berubah menjadi seorang Vaishnava. Because he was such a sakti, such a power. Karena beliau memiliki kekuatan seperti itu, sakti seperti itu. But for us it is very difficult and dangerous. Tapi bagi kita, di sini Guru Maharaj menyatakan itu sangat kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki pengetahuan Veda yang cukup. Ya, dan juga sangat berbahaya kalau kita berhadapan dengan mereka. Therefore, we should give up this idea. Karena itu jangan pernah berpikir kita akan menaklukkan para Mayavadi seperti itu. Biarkan aja mereka. I shall turn a Mayavadi into Vaishnava. Jangan kita pernah berpikir bahwa kita akan mampu merubah seorang Mayavadi menjadi Vaishnava seperti itu. Ya. Paling tidak kita berusaha menjadi teman baik seperti itu. Dan kalau sudah menjadi teman baik, ya kita tidak mampu menjelaskan, kita kirim buku-buku Prabhupada begitu. Ya. Siapa tahu dengan membaca buku-buku Prabhupada mereka disadarkan. Ya. In the beginning of his South Indian tour, Mahaprabhu visited Kurukshetra. Jadi di awalnya Sri Chaitanya Prabhu mengunjungi Kurukshetra di India Selatan. When Mahaprabhu arrived there, many people started coming to see him. Ketika beliau sampai di Kurukshetra, banyak orang melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan by seeing Lord Chaitanya, they become devotees and began to dance, raising their arm and chanting Krishna, Krishna, Hari, Hari, Hare Krishna. In great ecstasy of love. Jadi hanya dengan melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, mereka para penduduk di India Selatan itu segera mengikuti Sri Chaitanya Mahaprabhu di jalan, angkat tangan dan mengucapkan mantra Hare Krishna, Hari Bol, Hare Krishna, seperti itu. Ya. Always hearing them chant the holy name of Lord Krishna. Ya. Kemudian selalu terdengar mereka mengucapkan nama suci Krishna. The resident of all other villages also become Vaishnava. Maka penduduk dari kampung-kampung sekitar Kurukshetra itu pun kemudian menjadi penyembah. Ya. Day and night people were coming. Siang dan malam orang-orang berdatangan untuk bisa darshan dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yeah. And Mahaprabhu was speaking Krishna Katha and chanting the holy name. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan Krishna Katha dan mengucapkan nama suci. One leper who lived in the village also wanted to see Mahaprabhu. Nah, di sini dijelaskan, ya, satu orang penderita lepra juga ingin darshan dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dia sebenarnya juga adalah penyembah terkasih. Ya. Kalau tidak salah namanya Vasudeva Kusti itu. Ya. Due to leprosy, his limbs were falling off. Jadi karena menderita lepra ini, maka bahkan jari-jarinya juga beberapa di antara sudah rontok seperti itu. Ya. He had no finger, no toes, ya, and could not walk. Jadi beliau tidak punya jari karena sudah begitu parahnya lepra yang dia derita, ya, dan semua jari-jarinya sudah rontok dan juga ibu jarinya sudah tidak ada lagi seperti itu. Dia tidak mampu berjalan dengan baik seperti itu. Ya. He moved by rolling on the ground, dan dia hanya dengan berguling-guling di tanah. Yeah. And even that he could not do in the daytime because people would be distinguished to see him.
Ya, this just to see him. Dan bahkan dia tidak mau berjalan di siang hari. Kalau siang hari berjalan, pasti orang-orang yang melihat akan merasa sangat jijik seperti itu. Ya. He thought, how can I show my body to Mahaprabhu when I have this leprosy? Bagaimana saya bisa melihat si Chaitanya Mahaprabhu dalam keadaan badan saya seperti ini? Ya. Lepra seperti ini. Still, that leper Vasudeva Kusti was very eager to get Mahaprabhu's mercy. Namun Vasudeva Kusti ini begitu besar keinginannya untuk mendapatkan karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. So at night, when all was sleeping, he slowly rolling on the ground reached the place where Mahaprabhu was staying. Dan akhirnya sambil berguling-guling begitu, akhirnya sampailah Vasudeva Kusti ini di tempat di mana Sri Chaitanya Mahaprabhu tinggal. Ya. But before that, on the same night, Mahaprabhu already left that place. Tapi pada malam yang sama, Sri Chaitanya Mahaprabhu sudah meninggalkan rumah itu, sudah meninggalkan desa itu. Mahaprabhu wanted to go alone. Therefore he left that place at night. Karena Sri Chaitanya Mahaprabhu ingin berangkat sendirian, ya, supaya para pengikutnya tidak mengikuti beliau begitu. Karena itu beliau pergi di tengah malam, ya, sendirian. Because in the daytime, crowd people would follow him. Karena kalau beliau berjalan di siang hari, pasti begitu banyak orang, ya, rame-rame mengikuti beliau seperti itu. Ya. When Mahaprabhu was leaving the Fortunate Brahmana Kurma, in whose house Mahaprabhu has been staying, wanted to live together with him. Ya, yaitu Brahmana Kurma Kshetra ini yang tadi sudah saya ceritakan, di mana Sri Chaitanya Mahaprabhu tinggal. Dia ingin juga mengikuti Sri Chaitanya Mahaprabhu. But Mahaprabhu told him, tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan kepadanya, Grihe Rahi Krishna Nama Nirantara Laiva. Yeah. Better remain at home than chant the holy name of Krishna always. Ya, janganlah kamu ikut saya, tinggallah di rumah, tapi selalulah ya, mengucapkan nama suci Krishna, itu maksudnya. Ya re ke tare kaha Krishna upadesa amara agya guru anatara aidesa kabuna badi koma wisaya taranga punarapi esani ave morasana. Whenever you see, tell them about Krishna. Siapapun yang kamu temui, ya, sampaikanlah kepada mereka tentang Krishna, tentang ajaran-ajaran Sri Krishna. Artinya siapapun yang kita temui, berikan mereka Bhagavad Gita ataupun, ya, ajaran Bhagavad Gita. Karena Bhagavad Gita itu adalah ajaran Sri Krishna, itu maksudnya. In this way, on my order, become a spiritual master and try to liberate everyone in this land. Dengan cara seperti ini, ya, aku memerintahkan dirimu menjadilah guru kerohanian dan bebaskanlah setiap orang. Ya, jadi ketika kita mengajarkan Bhagavad Gita, menyampaikan pengetahuan Bhagavad Gita, menyampaikan Bhagavad Gita pada teman-teman, pada setiap orang, itu artinya kita juga sudah menjadi guru kerohanian ataupun wakili guru kerohanian, wakili Sri Chaitanya Mahaprabhu, seperti itu. Ya. Then the wave of materialistic life will not obstruct your spiritual advancement. Maka gelombang ataupun ombak dunia material ini, ya, kehidupan material ini tidak akan menghalangi kemajuan spiritualmu. Ya. And you will get my association again here. Dan engkau akan mendapatkan kembali
pergaulanku di sini. Nah, apa maknanya dan sloka ini? Kalau kita mendedikasikan hidup kita dalam menyampaikan ajaran pengetahuan kesadaran Krishna ini pada setiap orang, ya, tanpa memandang risiko apapun seperti itu, ya, maka si Chaitanya Mahaprabhu sudah menjamin suatu saat ketika kita meninggal, kita akan kembali dalam pergaulan dengan si Chaitanya Mahaprabhu. Ya, itu makna sloka ini. Ya, bukan hanya untuk Brahmana di Kurmakshetra itu saja. Ini berlaku untuk semuanya karena ajaran ini adalah ajaran yang kekal seperti itu. Ya. So when Vasudeva Kusti reached the house of that Brahmana, he heard that Mahaprabhu had already left. Ya. Dan ketika Brahmana Kusti ini, Vasudeva Kusti ini sampai di rumah Brahmana itu, kemudian dia mendengar bahwa si Chaitanya Mahaprabhu sudah pergi. Ya. Vasudeva started crying. Dan kemudian Vasudeva mulai menangis. Oh, I'm such a degraded soul. I'm such an unapenda. Mahaprabhu does not want to give me darshan. Doesn't want to give darshan to me. Ya. Dia menangis. Oh, betapa malangnya diriku. Ya, betapa menjijikkannya diriku. Bahkan Tuhan si Chaitanya Mahaprabhu sendiri tidak ingin memberikan darshan, tidak ingin memberikan kesempatan pada saya untuk memperoleh karunia darshan dari beliau seperti itu. Ya. Kemudian dia berguling-guling menangis menangis dan berguling-guling di tanah. Ya. Vasudeva just cried and finally fainted. Ya, karena menangis dengan begitu sedih dan merindukan si Chaitanya Mahaprabhu, akhirnya dia jatuh pingsan. Actually, he did not faint but went into samadhi. Sesungguhnya dia bukan pingsan. Ya, kalau orang lain melihat dia pingsan, tapi dia sebenarnya masuk dalam samadhi. Constantly thinking of Chaitanya Mahaprabhu dan terus berpikir tentang Sri Chaitanya Mahaprabhu. Immediately Mahaprabhu returned to that spot. Maka karena Sri Chaitanya Mahaprabhu ada Tuhan sendiri, dia adalah Paramatma. Dia tahu apa yang terjadi. Ya, ada seorang yang begitu merindukannya dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta kasih merindukannya, dan itulah yang menarik beliau untuk kembali. Ya, padahal beliau sudah berjalan jauh sekali, beliau segera berlari dan kembali ke tempat itu. Immediately Mahaprabhu returned to that spot, raised the leper Vasudeva from the ground and embraced him. Ya, kalau kita melihat orang lepra begitu, apa berani kita menyentuh? Ya, pasti kita takut, ya, ketularan kita nanti gitu. Tapi si Chaitanya Mahaprabhu begitu penuh karunia kepada penyembahnya. Ya, dilihat Vasudeva Kusti, ya, dalam keadaan samadhi seperti itu, si Chaitanya Mahaprabhu datang ke tempat itu segera mengangkat badannya dan memeluknya. Ya. Apa yang terjadi setelah dipeluk oleh si Chaitanya Mahaprabhu? Ya. Vasudeva got back his senses, yeah, and said, Mahaprabhu, what are you doing? Dan kemudian ketika dipeluk oleh si Chaitanya Mahaprabhu, Vasudeva Kusti sadar dan bertanya, oh Mahaprabhu, apa yang telah anda lakukan? I have leprosy, saya ini, ya, badan saya penuh dengan luka, penuh dengan kusta, penyakit seperti itu. Please don't touch me. Oh Mahaprabhu, jangan sentuh diri saya. Mahaprabhu bilang, where is that leprosy? Kemudian si Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, di mana lagi lepra itu? Dan Vasudeva saw, oh, then the leper has gone. Ya, kemudian dia setelah dipeluk oleh si Chaitanya Mahaprabhu, dia bilang, jangan peluk saya, badan saya ini penuh kotor, penuh menjijikkan gitu. Badan saya penuh lepra. Si Chaitanya Mahaprabhu kan, coba lihat di mana lepra itu. Kemudian setelah dia melihat badannya, oh, lepra saya sudah sembuh, sudah hilang semuanya. Dan ketika itu juga dia menjadi pemuda yang sangat tampan sekali. Ya. Yes. By touch of Mahaprabhu, the body of that Brahmana Vasudeva become very beautiful. Ya. Dengan sentuhan dari si Chaitanya Mahaprabhu, ya,
Vasudeva Pusti yang tadinya lepra dan jari-jarinya sudah rontok dan badannya penuh. Bahkan jelaskan itu dalam rilat itu. Kalau ada ulat yang jatuh dari badan beliau, ulat itu diambil dikembalikan lagi. Dia takut nanti betapa toleransinya, betapa murah hatinya beliau. Kalau dia jatuh ke tanah, apa yang dia makan di sana begitu, nanti dia mati kelaparan. Gitu. Jadi kembalikan supaya makan badan dia sendiri lagi seperti itu. Ya. In the same way, when Sanatana Goswami was suffering from eczema, yeah, and pus was coming out of his body, Mahaprabhu embraced him, and that eczema disappeared. Begitu pula ketika Sanatana Goswami menderita eczema, ya, eczema itu kan juga penyakit kulit yang gatal sekali kan. Tapi ketika dipeluk oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, yang penyakit itu langsung hilang seperti itu. Ya. So now Vasudeva Mitra began to glorify Mahaprabhu in many prayers. Dan setelah itu, ya, Vasudeva Pusti, ya, memuji, mengagungkan Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan berbagai doa-doa yang indah. He said, ordinary loving entities cannot show such a mercy. Makhluk hidup manusia biasa tidak akan mampu untuk memperlihatkan keajaiban seperti ini. Iwa Iswara, Anda adalah Iswara, persoalan Tuhan yang Maha Esa. Therefore you can't do this. Karena itu hanya Anda yang mampu melakukan seperti ini. I have been cured by your grace. Dan saya sudah atas karunia Anda, saya telah disembuhkan. But I'm worrying that now having this nice body. Ya. Tapi sekarang saya cemas dengan mendapatkan badan saya yang indah ini. Ya. Mungkin saya akan jatuh dalam maya begitu. Having this nice body, I can easily become proud. Dengan memiliki badan yang setampan ini, ya, saya akan mudah sekali menjadi bangga, menjadi sombong seperti itu. Ya. Prabu Prabu menjadi ganteng, menjadi tentera begitu. Jangan sombong ya. Oh saya tampan. Ya. Nanti ada yang lirik ya. Bahaya itu nanti. Ya. Supaya sudah lima hati-hati ya. Ya. So nomor sudah berperaya. Ya. Then Mahaprabhu told him, incessantly chant the holy name of Krishna, then you will never get no pride. Nah inilah yang harus. Kalau kita selalu mengucapkan nama suci Krishna, mengikuti ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu, Prenadapi Sunicetna, Tarodiwa Saisnuna, Amani Nama dan Kirtanya Sadahari. Artinya, jadikanlah diri kita lebih rendah dari sehelai rumput di jalan, lebih toleransi dari sebatang pohon. Dengan cara demikian, ya, selalu memberikan penghormatan kepada setiap orang dan tidak menuntut penghormatan untuk diri kita. Dan dengan demikian kita bisa terus mengucapkan nama suci seperti itu. Jadi kalau kita ingat selalu ajaran ini, rumus ini, kita terapkan dalam hidup kita tidak akan pernah menjadi sombong seperti itu. Dan Mahaprabhu told him, ya, sudah. Preach about Krishna and those liberate loving deeds. Ajarkanlah tentang Sri Krishna ini. Dengan cara demikian Anda akan membebaskan seluruh makhluk hidup. If you do it, then very soon Krishna will accept you as his devotee. Jika kita melakukan hal seperti ini, maka segera Krishna akan menerima kita sebagai salah seorang penyembah beliau. After instructing Vasudeva in this way, Chaitanya Mahaprabhu left that place. Setelah memberikan perintah seperti ini, Chaitanya Mahaprabhu meninggalkan tempat itu. Dan the two Brahmanas, Kurma and Vasudeva, embraced each other and began to cry. Remember the transcendental qualities of Chaitanya Mahaprabhu. Yeah.
Maka kemudian dua Brahmana, yaitu Kurma dan Vasudewa, berpelukan satu sama lain dan mulai menangis, mengingat kualitas-kualitas dan nilai rohani Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu was very compassionate. Jam berapa sekarang? Ya. Masih ada waktu? Sampai jam 10 ya? Belum terlalu lapar kan? Mahaprabhu was very compassionate to everyone. Sri Chaitanya Mahaprabhu sangat-sangat murah hati pada setiap orang, penuh kasih sayang pada setiap orang. But that compassion, that mercy was without any fault. Dan kasih sayang karunia itu tanpa cacat celah sedikit pun. There was nothing wrong or bad in it. Tidak ada kesalahan ataupun kekurangan pada hal itu. On material platform, showing compassion to others sometimes harmful for them. Dalam kehidupan material, kalau kita menunjukkan kasih sayang kepada seseorang, kadang-kadang itu bisa menjadi ancaman bagi diri kita. You are begging money, and I am very soft-hearted. Oh, Anda sedang mengemis minta uang, dan hati saya sangat lembut. So I give you some Swiss francs. Ini belum ada di Prancis, di Swiss menyampaikan. Jadi saya berikan dolar Prancis gitu dan dolar Swiss gitu. Dia di purchase and smoke ganja. Dan kemudian dengan uang itu orang beli rokok atau beli ganja seperti itu, beli lagi. It means that I did not give you real mercy. Artinya kita tidak memberikan karunia yang sebenarnya. Whenever Mahaprabhu showed mercy on someone, it did not have any bad effect. Ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan karunia-Nya pada setiap orang, pada siapapun, tidak menimbulkan efek negatif apapun. Mahaprabhu give rasa, transcendental mellow. Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan rasa, ataupun kebahagiaan sukacita rohani, madu rohani, kepada semua orang. Those he distribute love of Krishna. That is Mahaprabhu's mercy. Dan beliau membagikan Krishna prema ini kepada setiap orang. Itulah karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ilo dunita kedaya wisadaya pranmilat amodaya samyak castra wisadaya rasadaya citarkiton madaya saswat bhakti vinodaya samadaya madhurya maryataya Sri Chaitanya dayanide tawadaya buya amanodaya. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila bab 10 sloka 119. Oh Ocean of Mercy, Chaitanya Mahaprabhu. Oh Sri Chaitanya Mahaprabhu, Samudra Karunia. Let there be an awakening of your auspicious mercy. Semoga ada kebangkitan atas karunia Anda yang penuh kemujuran, which actually deprive away all kind of material lamentation. Dengan segera, karunia ini segera menghilangkan ataupun menenang jauh segala kesedihan material. By making everything pure and blissful. Dengan karunia Anda telah membuat segala sesuatu menjadi murni dan penuh sukacita, kedamaian. Indeed, your mercy awaken transcendental bliss and covers all material pleasure. Dan lebih jauh lagi, karunia Anda membangkitkan kebahagiaan rohani dan menutupi segala kepuasan material.
By your auspicious mercy, atas karunia Anda yang sangat mujur, quarrel and disagreement arising among different scriptures are vanquished. Maka segala pertentangan dan ketidakcocokan di antara kitab suci itu dihilangkan. Your auspicious mercy pours forth transcendental mirrors and those causes her up to jubilate. Ya. Karunia Anda yang penuh kemujuran, ya, mengucurkan rasa kebahagiaan rohani dan dengan demikian menyebabkan hati menjadi penuh sukacita, penuh semangat. Your mercy, which is full of joy, karunia Anda yang penuh dengan sukacita, always stimulate devotional service, selalu membangkitkan menjadi stimulasi untuk munculnya pelayanan cinta bakti rohani, and the glorifies the conjugal love of God, dan kemudian mengagungkan hubungan cinta kasih rohani Tuhan. May transcendental bliss be awakened within my heart. Semoga kebahagiaan dan sukacita rohani bangkit di dalam hati kami. By your pathless mercy, atas karunia Anda yang tiada sebabnya. One of Mahaprabhu's main assistant and distributing love of Krishna was Srila Haridas Thakur. Salah satu murid dan pengikut Sri Chaitanya Mahaprabhu yang selalu membagikan cinta kasih rohani Krishna ini adalah Haridas Thakur. Even though Haridas Thakur came from a Muhammadan family, meskipun Haridas Thakur lahir dari keluarga Muslim, Chaitanya Mahaprabhu gave him a title nama Acharya. Tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan gelar sebagai nama Acharya, the teacher of chanting the holy name of God, yaitu Acharya artinya pengajar nama suci Tuhan yang paling utama. Since his young age, Haridas Thakur always chanted Harinam. Dari semenjak waktu yang masih belia, masih kecil, masih muda, dia selalu mengucapkan nama suci, the name of the Supreme Lord, nama suci Tuhan. He chanted the Lord's name 300 times every day, 300,000 times every day. Jadi beliau mengucapkan nama suci Krishna 300,000 nama suci setiap hari, without even taking any food or drinking water before he completed this amount. Dan beliau tidak makan, tidak tidur, tidak minum sebelum beliau mengucapkan 300,000 nama suci ini. If you are young, you will say, we have some biological need also. Ya. Dan kita pun, walaupun tidak begitu muda, mungkin ada yang muda seperti itu, tapi kita berpikir, oh, saya masih memerlukan kebutuhan biologis begitu. Artinya perlu makan, tidur, dan sebagainya seperti itu. But Haridas Thakur just remained in the forest and was always engaged in Krishna's bhajan. Tapi Srila Haridas Thakur tinggal di forest, di hutan ataupun di goa, dan terus mengucapkan nama suci Krishna, melaksanakan bhajannya. Gradually his glory spread everywhere. Oh, there is such a Vairagi, Haridas Thakur, he always chant Harinam. Dan ketika itu beliau tinggal di Benapole, beliau mengucapkan nama suci setiap hari, dan ada orang juga yang iri seperti itu. When some bhaktas glory spread, the envy will develop. Maka ketika seorang penyembah mulai terkenal, maka orang-orang akan mulai iri, orang iri mulai bermunculan seperti itu. Everyone appreciate Haridas Thakur. Setiap orang menghargai, mengagungkan Haridas Thakur, memuji Haridas Thakur. But one treatment Ramachandra can become envious. Tapi Ramachandra kan salah satu orang kaya, dia adalah pegawai dari pemerintahan Muslim untuk memungut pajak seperti itu. Dia menjadi sangat iri dan ingin menjatuhkan Haridas Thakur. Karena itu dia segera memanggil beberapa pelacur yang cantik-cantik begitu, dan dipilih yang paling cantik. Siapa yang bisa menjatuhkan Haridas Thakur,
saya akan memberikan hadiah yang besar seperti itu. Ya, maka dikirimlah seorang dan 3 hari 3 malam. Ya, ketika dia datang, oh Anda ini sangat muda dan saya juga muda. Saya ingin menikmati bersama Anda seperti itu. Dan dari takut mengatakan, ya, saya akan memenuhi keinginanmu, tapi setelah saya selesai mengucapkan nama suci seperti itu. Dan hari takut tidak pernah selesai mengucapkan nama suci. Ya. Dan sehingga pagi itu muncul, dia kan malu tinggal di sana. Ya, dia lapor lagi kepada bosnya. Ya, saya akan coba lagi nanti malam. Pasti saya yakin dia sudah berjanji begitu. Lagi datang malamnya, dan disuruh duduk lagi dengarkan gitu. Sehingga tiga malam terus menerus mendengarkan nama suci dari hari takut. Maka pikiran dan hatinya mulai disucikan dan mulai mengucapkan Krishna, Krishna, Krishna begitu. Dan ketika pagi tiba, ya, akhirnya Pelatur ini menyerahkan diri kepada hari takut dan mengatakan, saya sebenarnya dikirim oleh Ramacandra kan untuk menjatuhkan Anda. Ya, tapi setelah saya bergaul dengan Anda dan mendengarkan nama suci dari Anda, maka hati dan pikiran saya telah tersucikan. Saya ingin menjadi murid Anda seperti itu. Ya. So because 3 nights I already hear holy name from you, Lotus Mount, I become purified. Now all my lusty desire was gone. So I want to be your disciple. Ya. Dan hari takut mengatakan, ya. Dan semenjak pertama kali kamu datang, saya sudah mengerti. Jika tidak karena kedatanganmu untuk, saya ingin memberikan karunia kepada dirimu. Sebelum kamu datang, saya sudah ingin pergi dari tempat ini seperti itu. Yes, I know you will, because of you coming here, I want to give this mercy to you. Otherwise, before you coming, I want to go like that. Yeah. Dan kemudian, and so then Haridas Thakur give instruction to the prostitute, you go home and distribute all your wealth, and then coming here with only 1 cloth. Ya. Dan kemudian beliau diberikan perintah, pergilah ke rumah, undul rambut kamu dan bagikan semua harta yang kamu peroleh dari profesi sebelumnya, dan hanya memakai 1 pakaian saja dan datanglah ke sini seperti itu. Dan apa yang diperintahkan oleh Haridas Thakur diikuti oleh Cindamani, oleh pelacur itu. Ya. Dan kemudian datang dan rambutnya, kepalanya sudah digundul seperti itu dan bersujud pada Sri Haridas Thakur, dan Sri Haridas Thakur memerintahkan, tinggallah di pondok ini dan kamu ucapkan nama suci dan pujalah Tulasi begitu. Dan karena setiap dia datang sebelum langsung ke pondoknya Haridas Thakur, dia selalu bersujud pada Tulasi. Karena dia bersujud pada Tulasi Dewi juga memberikan karunia kepadanya seperti itu. Dan akhirnya dia mengikuti perintah Haridas Thakur, dia duduk dan berjapa terus di sana. Ya, sebanyak apa yang dilakukan oleh Haridas Thakur dan memuja Tulasi. Ya. Akhirnya dia segera menjadi terkenal, menjadi tersohor. Dan bahkan para Waisnawa juga datang bersujud kepadanya dan membawakan pesan seperti itu. Sehingga kehidupannya terjamin. Ya. Nah, itulah karunia dari seorang Waisnawa seperti itu. Ya. Jadi demikianlah pelacur itu akhirnya diselamatkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, dan menjadi murid Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nah, akibat daripada Ramacandra kan melakukan kesalahan iri kepada Haridas Thakur, maka benih aparatnya itu menjadi mekar, menjadi besar. Dan kemudian suatu hari ketika Nityananda Prabhu lewat bersama teman-teman beliau, para penyembah begitu, dan datang ke rumah Ramacandra kan, dan beliau menyuruh pengikut beliau untuk minta izin supaya beliau diberikan kesempatan untuk menggunakan
bangunan di depan rumahnya untuk Sri Chaitanya Mahaprabhu bersama teman-temannya istirahat seperti itu. Ya. Jadi karena dia orang kaya, seperti pulau di Bali kan ada Jerawan, ada Jambu Tengah, ada luar seperti itu. Dia hanya alaman tengah itu. Karena di sana ada mandapa, ada semacam bangunan, di sana ada untuk memuja Dewi di sana. Tapi apa jawaban daripada Ramacandra kan? Ya, anak ini adalah kelompok gembala pengaman sapi di Balinya ya. Ya, itu hanya di sini tidak ada tempat. Di tempat ini terlalu kecil untuk Anda bersama temannya. Di sana di tetangga kami ada kauset, artinya ada tempat sapi, pondok sapi yang sudah kosong. Ya, cocok Anda tinggal di sana saja begitu. Ya. Nah, itu telah disampaikan seperti itu. Nityananda Prabhu menjadi marah. Ya, memang tempat ini tidak cocok bagi kita. Ini hanyalah tempat cocok untuk menjadi tempat penjagalan sapi seperti itu. Artinya Nityananda Prabhu marah dan di sanalah menunjukkan ya aparatnya itu berbuah sekarang menjadi lebih matang lagi, melakukan kesalahan pada Tuhan lagi gitu. Ya. Dan akhirnya setelah ditinggalkan tempat itu oleh Nityananda Prabhu bersama teman-temannya, bahkan ya, Ramacandra kan menyuruh anak buahnya itu untuk menyapu, membersihkan tempat itu, menyirami dengan air dan membersihkan dengan beranda kecing sapi. Artinya dianggap bahwa Nityananda Prabhu membawa kekotoran ke sana begitu. Jadi akibat daripada aparatnya itu, kemudian dia segera hanya dalam 2-3 hari setelah itu pejabat Muslim, ya. Tentara Muslim menangkap dia, menyiksa seluruh keluarganya dan juga memasukkan dia ke dalam penjara. Ya. Dan juga seluruh kampung itu juga dihancurkan oleh tentara Muslim, dan rumah atau tempat di mana Nityananda Prabhu ingin tinggal itu, akhirnya tentara Muslim itu mau nyembelih sapi di sana, masak dan sebagainya. Ya. Nah, itulah akibat orang yang melakukan Vaishnava aparat ataupun melakukan kesalahan pada Vaishnava seperti itu, ya. Jadi karena ini sudah mungkin 10 dan 5 menit lagi, kita akhiri dulu sampai di sini. Kalau mungkin ada pertanyaan, disilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita silahkan untuk pesan. Ya. Oke, pertanyaan? Hare Krishna, Bro. Ya. Dikit kamu gitu. Ya, ya. Dikit. Mengenai penyembelihan sapi tadi kan disinggung terakhir sekali, karena kan biar bisa. Jadi dimanapun ada tempat persembelihan sapi, pasti di sana ada Vaishnava aparat gitu intinya. Jadi kita sebaiknya jangan bagaimana sikap kita melihat tempat, atau kan kita sering melihat kejadian, bahkan kita di Indonesia kan setiap tahun ya. Bagaimana kita menyikapi dan menanggapi hal itu agar tidak terkena bius imbasnya gitu. Ya, jangan datang ke tempat itu, biarkan itu urusan orang lain. Karena itu adalah kita tidak mampu, kita bukan se-qualified Mahaprabhu ataupun para pengemudi Tuhan seperti itu. Lebih baik jangan kita bicara, jangan kita bereaksi tentang hal itu. Ya, itu bukan wilayah kita untuk interfere. Itu urusan mereka, biarkan mereka menerima reaksinya seperti itu. Ya, dan mereka karena mereka dalam kebodohan, kegelapan kebodohan, mereka tidak tahu seperti itu, kan? Mungkin saja dulu dalam hidup mereka yang lampau mereka melakukan kesalahan pada Vaishnava seperti itu. Sehingga kita dalam hidup ini mereka jadi penjaga seperti itu, kan? Karena kita tidak tahu apa yang mereka lakukan dalam hidup sebelumnya seperti itu. Karma itu kan berlanjut terus. Ya. Mungkin tidak dalam hidup ini, tapi dalam hidup sebelumnya mungkin mereka seperti itu. Karena itu kekuatan kita untuk melarang mereka seperti itu, kan? Apalagi itu menjadi program pemerintah untuk membuat rumah potong dan seperti di Bali di satu desa di sana mereka membuat rumah potong itu, kan? Ya.
Dan itu Kali Yuga memang seperti itu. Ya. Bahkan agama tertentu menjadikan sapi itu sebagai korbannya kan. Ya, seperti itu. Ya itu urusan mereka, biarkan aja. Yang penting kita sekarang dalam kesadaran Krishna ini, ya semoga dengan kita bergaul dengan para penyembah, mengucapkan nama suci dengan baik, segala reaksi dosa kita di masa yang lalu bisa disucikan, sehingga memenuhi syarat yang dalam hidup ini kita harus bertekad untuk tidak lahir lagi di sini. Seperti itu. Artinya apa? Marilah kita menjadi penyembah yang serius. Ya, walaupun begitu banyak kesulitan, memang di dunia ini akan selalu ada. Bahkan ketika tidak ada jadi penyembah pun masih banyak kesulitan. Ya? Ya. Jadi memang resiko akan selalu ada di dunia materi ini. Lebih baik kita mengambil resiko untuk Krishna daripada kita mengambil resiko untuk masuk neraka, kan? Mana lebih baik? Kalau orang cerdas akan memilih mengambil risiko untuk Krishna, karena hasilnya kita pasti pulang ke dunia rohani kan. Seperti para Pandawa mengambil risiko hancur bersama Krishna. Tapi di pihak Kurawa mereka mengambil risiko untuk kepentingan Duryodhana. Akibatnya apa? Contoh yang real kan. Jadi kita sangat bersyukur atas karunia Srila Prabhupada. Beliau membagikan karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu seluruh dunia, sehingga kita juga terperciki seperti nanti itu ketis-ketis yang bedik di kanwang masa. Ya. Oke. Ya. Masalah kembalinya Chaitanya Mahaprabhu ke alam rohani bagaimana penjelasannya? Ya, beliau ketika beliau mengakhiri lila beliau dijelaskan menghilang di 2 atau 3 tempat di Jagannath Puri. Pertama beliau masuk ke tempel Tota Gopinath dan menghilang di sana, tidak pernah keluar lagi dari ruang arca Sri Gopinath, Radha Gopinath di sana. Dan dijelaskan ada di lutut daripada arca Gopinath itu seperti ada lubang sedikit seperti itu. Yang kedua ada juga menjelaskan Sri Chaitanya Mahaprabhu masuk ke tempel Jagannath, ya, dan tidak pernah keluar lagi dari sana. Ya. Dan ketiga ada tempat namanya Sunagoranga, ya, itu arca Krishna yang berwarna kuning emas seperti itu, ya, di dekat pantai Puri. Yang waktu tahun 2 tahun yang lalu saya sempat diajak ke tempat itu, dan dijelaskan juga Chaitanya Mahaprabhu juga masuk ke tempat itu dan tidak pernah keluar seperti itu. Jadi itulah cara beliau mengakhiri lila beliau seperti itu. Ya. Muncul beliau seperti lahir seperti dalam keluarga biasa, keluarga Brahmana seperti itu. Tapi beliau berpulang atau mengakhiri lila beliau dengan cara yang misterius. Krishna muncul di keluarga raja, di penjara, berlila banyak seperti itu. Tapi beliau mengakhiri lila beliau seolah-olah hanya kena panah, kan? Ya. Jadi semua itu adalah lila untuk memuaskan setiap orang. Bagi para penyembah, semuanya adalah fine gitu, itu adalah lila Krishna. Ya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, untuk menguatkan ketidakyakinannya, nah itu kan buktinya bahwa Krishna bukan Tuhan, hanya kena panah aja kau meninggal. Kan? Jadi karena dia Tuhan ingin memuaskan semua orang, tidak ingin memaksakan supaya orang harus semua jadi penyembah. Karena jadi penyembah, setiap jiwa diberikan kemerdekaan untuk memilih. Kalau orang dipaksakan, kalau umpamanya seorang gadis dilarikan, dia tidak cinta kan. Tapi kalau bangun cinta, kesepahaman itu dengan baik seperti itu kan jauh lebih manis kan. Seperti itu. Jadi Krishna tidak ingin memaksakan orang harus mencintai dia, tapi dia ingin supaya orang mengembangkan kesadarannya, mengembangkan cinta kasihnya secara wajar seperti itu. Ya. Yang tidak yakin, tidak percaya diberikan, dikuatkan ketidakyakinannya.
Bagi para penyembah yang sudah yakin, keyakinan menjadi semakin kokoh, semakin yakin seperti itu. Ya. Hare Krishna. Ya kamu sampai banget katanya sedikit ini Iya. yang aparatnya sama yang kecil bagaimana orang jelasin. Tapi Wes nama yang aparat. ya. Wasnama aparat, artinya kita melakukan kesalahan pada wasnama. Kan di dalam sebelum kesalahan itu dilakukan kesalahan pertama mengkritik ataupun menghina para penyembah yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk mengajarkan nama suci ini. Kan itu disebut wasnama aparat. Artinya kita kan semuanya sebagai penyembah, kita berusaha untuk mengajarkan nama suci ini dan sebagainya. Artinya janganlah kita membuat kesalahan di antara kita sebagai para penyembah. Karena semua penyembah siapapun yang sudah mengucapkan nama suci secara terus-menerus, dia sudah digolongkan sebagai Waisnawa. Itu. Karena itu hindari kesalahan itu, karena itu akan menghancurkan bakti kita. Daripada melakukan kesalahan, kan sudah dijelaskan bagaimana cara pergaulan di antara para penyembah. Ya, di dalam Padesamrita sloka ketiga ya, keempat ya. Dadati prati grinati guhyamakyati pricati bungte bojayate caiwa sadvidam priti laksana. Ini tinggal 6 kegiatan ataupun 3 hal itu yang didasarkan atas cinta kasih. Ya. Saling menerima dan memberikan pesan itu. Ya. Kemudian membuka hati secara rahasia. Kalau kita punya masalah, datang kepada penyembah yang lebih senior atau yang kita yakini yang mampu untuk memberikan solusi kepada kita dan membuka hati kita secara rahasia. Dan penyembah itu yang lebih senior juga akan memecahkan masalah kita tanpa menimbulkan masalah lagi begitu. Ya. Dan saling menerima saling menerima dan saling menerima dan memberikan Bingkisan. Hah? Menerima dan memberi bingkisan. Ya, saling menerima dan memberikan hadiah seperti itu. Ya. Dan hadiah itu tidak perlu harus dalam bentuk benda. Ya. Dijelaskan kita mengajarkan Sri Krishna ini juga memberikan sesuatu. Ya. Dan dengan itu orang memberikan penghormatan, memberikan cinta kasih dan sebagainya. Itu juga saling berbagi satu sama lain. Ya. Inilah rumus. Kalau kita selalu ingat rumus ini dan mempraktikkan dalam hidup kita, pasti kita terhindar dari kesalahan-kesalahan itu. Karena itu dalam 10 kesalahan itu, Waisnawa aparat dan guru aparat itu yang paling tidak bisa ditolerir, ya, dan akan menyebabkan kita masuk neraka. Bahkan bukan hanya diri kita saja dilarang, kita akan menyadari leluhur kita untuk masuk neraka. Kan fatal sekali. Maksudnya kita menjadi penyembah untuk menyelamatkan mereka, justru kita mencelakai gitu. Ya. Karena itu kita harus selalu berhati-hati. Ya. Mari kita bangunkan, saling menghormati satu sama lain, ya. Saling mendukung satu sama lain, saling menyemangatkan satu sama lain, dan saling berbagi satu sama lain seperti itu. Dengan demikian kehidupan masyarakat kita, hubungan di antara penyembah menjadi lebih manis, lebih indah kan. Kita tidak bisa ya, bang, saya kan sendirian bisa pulang ke dunia rohani. Tidak bisa. Kita harus selalu bersama kan. Gitu. Dapat bro. Iya. Hare Krishna. Sampai kita akhiri sampai di sini untuk pagi ini ya. Hare Krishna. Sri Gauranga Prabhu, Krishna Prema Pradata Ki, Sri Nityananda Prabhu, Gauranga Prema Pradata Ki, Sri Premanand Sankirtan Mahaya Ki, Jaya Sila Prabhupada Ki, Sila Gurudev Ki, all glories to Sri Guru Ki, segala pujian pada semua pribadi, segala pujian pada Sri Guru Sri Gauranga, Nitai Gauru Premanandi, Hare Krishna. Sila Prabhupada, Sila Gurudev Ki Jai.